Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Al-Mahdi dari kelompok G7 KKMDR UIN Manggabeyi 2021. Dan sekarang saya akan melanjutkan cerita dari 25 nabi yang akan saya lanjutkan dari Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu nabi ke-19. Tugas Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini hidup sekitar tahun 910 sampai 810 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Kota Baalbek diambil dari nama berhala yang mereka sembah, yaitu patung Baal. Nabi Ilyas yang masih keturunan keempat Nabi Harun adalah putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun. Ilyas mendapat tugas dari Allah SWT untuk melarang kaum Baalbek memuja Baal, seorang wanita cantik. Namun kaum Baalbek menolak seruan Ilyas. Bahkan ketika wanita itu telah mati, kaum yang tinggal di kota Baalbek itu malah membuat patung Baal yang besar dan cantik. Lalu mereka memuja dan menyembahnya. Di depan patung Baal, kaum Baalbek tak segan melakukan perbuatan yang amat menyesatkan. Mereka menyembah patung Baal, mabuk-mabukan, dan berjudi. Turunnya azab kepada Bani Israel. Karena kedurhakaan kaum yang masih termasuk Bani Israel itu sudah melampaui batas, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, yaitu kemarau panjang selama 3 tahun lamanya. Semua tanaman dan hewan mati kelaparan. Kaum Baalbek akhirnya menyadari kesalahan mereka dan lalu bertobat dan merobohkan patung-patung yang biasa mereka sembah. Karena mereka sudah sadar, Nabi Ilyas lantas memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan di kota Baalbek. Mengapa Nabi Ilyas ini berpindah-pindah tempat? Karena kaum Baalbek yang durhaka menaruh dendam dan membenci Nabi Ilyas. Mereka lalu menganiaya Ilyas dan para pengikutnya. Demi keamanan, Nabi Ilyas kemudian hidup berpindah-pindah dari tempat dan rumah untuk menghindari kejaran mereka. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap rumah kosong yang sempat Nabi Ilyas masuki selalu tersedia makanan. Kebiasaan tersebut lama-lama diketahui oleh orang-orang yang durhaka. Jika mereka mendapati makanan di sebuah rumah kosong, mereka yakin rumah tersebut kemungkinan pernah disinggahi Nabi Ilyas. Anak angkat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini memiliki seorang anak angkat bernama Ilyasa. Dia sering menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan tugasnya berdakwah, terutama ketika Nabi Ilyas sudah menginjak usia lanjut. Setelah Nabi Ilyas ini wafat dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas ayah angkatnya untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Selanjutnya adalah Nabi Ilyasa alaihissalam, yaitu Nabi ke-20. Masa kecil Nabi Ilyasa. Ketika masih kecil, Nabi Ilyasa ini hidup sakit-sakitan. Keluarganya sudah hampir menyerah dengan sakit yang dialami oleh Ilyasa. Suatu hari, keluarga Ilyasa ditolong oleh Nabi Ilyas dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Saat itu, Nabi Ilyas sedang dikejar-kejar oleh kaum Baalbek yang ingin membunuhnya. Nabi Ilyas ini terharu iba melihat Ilyasa terbaring sakit. Kemudian Nabi Ilyas ini membantu untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena kasihan dengan keadaan Ilyasa yang masih kecil dan sering sakit-sakitan, kemudian Nabi Ilyas mengasuh Ilyasa dan mengangkatnya menjadi anak. Setelah Ilyasa tumbuh dewasa, Nabi Ilyas kemudian membimbing dan sering mengajak Ilyasa untuk berdakwah. Ini Ilyasa pun menjadi pengikut setia Nabi Ilyas. Apa yang terjadi sepeninggal Nabi Ilyas? Sepeninggal Nabi Ilyas, satu persatu penduduk Baalbek kembali menyembah patung Baal. Mereka hidup foya-foya, mabuk, berjudi di depan patung Baal. Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa Baalbek yang menaruh dendam kepada Ilyas. Mereka juga sempat menganiaya pengikut Nabi Ilyasa. Tapi penganiayaan itu hanya berlangsung sebentar. Tidak semua penduduk Baalbek setuju, karena pengikut Ilyasa juga masih bagian dari keluarga mereka. Akhirnya penganiayaan itu dihentikan. Peringatan Nabi Ilyasa kepada kaumnya membuahkan hasil.
Akhirnya mereka takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menaati perintah dan ajaran Nabi Ilyas. Kemudian kaum Ba'alaba pun kembali hidup aman dan makmur. Nabi Yunus alaihissalam Nabi ke-21. Turunnya bencana pada kaum Ninawa. Penduduk Ninawa di Irak sangat keras kepala dan suka menyembah berhala bernama Ustar. Mereka tidak menerima seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah SWT. Selama berdakwah kepada kaum Ninawa, hanya ada 2 orang saja yang beriman kepada Nabi Yunus, yaitu Rubil dan Tanuh. Karena sudah merasa gagal berdakwah kepada kaum Ninawa, maka Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah SWT untuk menimpakan azab kepada kaum Ninawa yang ingkar. Dengan kecewa, Nabi Yunus pun menyeberang lautan meninggalkan Ninawa. Padahal pada saat itu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabi Yunus untuk meninggalkan kaum Ninawa. Doa Nabi Yunus ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, badai dan angin kencang pun menyapu desa Ninawa. Debu-debu berterbangan dan semua pohon tumbang dan batu-batu terlempar. Penduduk Ninawa ini ketakutan, lalu mereka teringat dengan ancaman azab Yunus. Kemudian mereka bertanya-tanya, di mana Nabi Yunus? Kami bertobat. Kami percaya Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Setelah mereka bertobat, Allah Subhanahu wa taala pun segera menghentikan bencana itu. Kenapa Nabi Yunus ini terjun ke laut? Ketika perjalanan Nabi Yunus dalam pergi dari Ninawa, Nabi Yunus ini pergi berlayar menyeberangi lautan. Namun ketika di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya ini diterpa gelombang besar. Agar tidak tenggelam, muatan kapal itu harus dikurangi. Undian segera dilakukan sampai 3 kali. Sayangnya, nama yang keluar berturut-turut selalu nama Nabi Yunus. Dengan ikhlas dan sabar demi menyelamatkan semua penumpang kapal, maka Nabi Yunus pun harus terjun ke laut. Bagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan? Ketika Nabi Yunus ini berada di tengah laut, seekor ikan nun, yaitu ikan sejenis paus, langsung menyambar dan menelannya. Dalam perut ikan nun, Nabi Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Ia telah meninggalkan penduduk Ninawa tanpa meminta dulu petunjuk dari Allah SWT. Selama 40 hari di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus terus-terusan berzikir dan bertasbih. Ia terus merintih memohon ampunan kepada Allah SWT. Ikan-ikan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut pun mendengar tasbih Nabi Yunus. Kemudian semua makhluk pun berkumpul di sekitar ikan nun itu. Ternyata mereka mengikuti dan mengucapkan tasbih bersama Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala yang mendengar penyesalan dan doa Yunus. Dalam keadaan sakit, kurus dan lemah, ikan nun kemudian mengeluarkan nun ke sebuah pulau tandus di tepi pantai. Di sana Allah Subhanahu wa taala lalu menumbuhkan sejenis pohon labu yang dapat menyembuhkan Nabi Yunus. Setelah memakan buah labu tersebut, Nabi Yunus kembali sehat dan bugar, dan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa. Ternyata penduduk Ninawa sekarang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut gembira kedatangan Nabi Yunus yang akan membimbing mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu dari saya. Video selanjutnya, yaitu video terakhir, akan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.